Ya, sharing hari ini melanjuti yang kemarin tiket rapture yang pertama, sekarang tiket rapture yang kedua. Ya, sharingnya itu kita punya judul ibadah dengan ibadah tanpa korban persembahan, gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sia-sia ya. Oke, saya mulai. Waktu pembahasan gadis kemarin, ini intro Masian ya, belum ke inti. Itu waktu itu Matius 25 ayat 6 kan dikatakan gini. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, yang kemarin itu kan saya bilang ini ada yang berseru siapa gitu ya. Yang pasti ini bukan manusia, bukan orang Kristen, bukan gadis. Karena di ayat selanjutnya itu gadis itu bangun semua mendengar. Nah, tafsiran saya itu kan malaikat. Nah, tetapi yang minggu kemarin saya dapatnya itu sepertinya bukan malaikat. Ya, itu sepertinya Roh Kudus gitu ya. Nah, kalau malaikat itu ngomong kepada masing-masing orang kan susah. Dia tidak omnipresent ya. Dia tidak hadir di semua tempat. Tapi ini dalam satu kesempatan semua gadis mendengar, gitu ya. Semua gadis mendengar. Nah, siapa yang tafsiran paling kuat? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dia bisa bicara kepada setiap orang Kristen, gitu ya. Pokoknya orang Kristen itu bakal tahu, bakal dengar kalau Tuhan Yesus sedang menjemput kita. Ya, ini bukan berbicara kapan rapture, bukan, karena kan emang tidak ada yang tahu kapan rapture-nya ya. Tapi kalau pas rapture terjadi, nah itu Roh Kudus bilang, sekarang rapture, kira-kiranya begitu. Ya. Tapi kalau itu malaikat, paling kan bisa tiup trompet doang gitu ya. Tapi kurang cocok. Lebih cocok itu Roh Kudus. Saya dapat gini, Yohanes 16 ayat 13 dibilang gini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, sepertinya oknumnya itu nanti yang teriak, mempelai datang, songsonglah. Kalau dilihat dari ayat ini Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus berhubungan erat ini sama Tuhan Yesus. Semua yang Roh Kudus bilang itu berasal dari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kan mempelai pria. Tuhan Yesus kan nanti yang jemput kita. Dia di awan-awan itu kan dia. Berarti calon terkuat tafsirannya Roh Kudus yang ngomong. Gitu ya. Nah, terus dia ngomong gini, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bahasa Inggrisnya itu guide. Kalau bahasa Greka, bahasa Yunaninya itu artinya to show the way, menunjukkan jalan, memimpin. Ini cocok banget kalau Roh Kudus itu dijuluki sebagai minyak. Suryo gabung, selamat ya. Nah, itu cocok banget ya. Minyak itu yaitu Roh Kudus dengan jabatan julukannya itu Roh kebenaran. Roh kebenaran. Jadi kebenaran itu dihidupkan. Keluar dari mulut Tuhan, makanya jadinya roh kebenaran. Jadi firman itu menjadi rema, bukan jadi logos. Ya, sudah menjadi terang. Nah, itu roh kebenaran. Jadi roh kebenaran yang jadi terang itu, makanya dia memimpin, menunjuk jalan. Makanya ngomongnya terang. Gitu ya. Nah, ini intro aja. Ini penegasan dari sesi lalu yang tidak begitu dibahas. Karena sesi lalu saya bilangnya kemungkinan malaikat. Jadi ini direvisi menjadi Roh Kudus. Oke, sekarang kita mulai masuk di dalam sharingnya ya. Nah, di dalam sharing ini kita mulai masuk. Kita kan di dalam masa delay.
waktu di dalam masa delay itu kan dikatakan begini. Waktu habis terus Tuhan Yesus itu menjemput kita di awan-awan yang permai. Nah, terus di ayat 10 dikatakan gini, Matius 25 ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, ini yang jadi kita fokus itu siap. Kalau di dalam bahasa aslinya Greka, bahasa Yunaninya itu kan diomong artinya adjusted, yang sudah disesuaikan gitu ya. Yang sudah disesuaikan, berarti dia sudah mengalami perubahan gitu ya. Nah, akhir-akhir ini banyak didengungkan kata-kata new normal. Ya, new normal. Ini Tuhan berbicara melalui perkataan new normal ini. Ya, jadi new normal adalah menyiasati perubahan menuju target kita gitu ya. Nah, itu dibilang new normal gitu ya. Jadi adjusted kita berubah itu namanya new normal. Tapi bisa dalam artian rohani, bisa di dalam artian jasmani ya. Cuman yang kita ngomong kita tangkap dalam artian rohani dulu. Ya, jadi kalau satu firman itu datang rema ya. Misalnya Yohanes 1 ayat 8 itu datang, kita disuruh merenungkan firman, itu adalah new normal kita harusnya. Kita harus menyesuaikan, kita harus mengadjust diri kita. Nah, itu namanya new normal. Kita sudah tidak hidup lagi seperti kemarin tidak merenungkan firman. Nah, new normal kita harus merenungkan firman. Nah, itu new normal adalah tuntunan dari Tuhan. Perubahan satu ke perubahan lain menuju target kita, yaitu visi kita, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus gitu ya. Nah, jadi yang siap rapture adalah yang selalu masuk new normalnya Tuhan. Yang siap rapture, yang siap di rapture itu adalah yang sudah menyesuaikan terus dengan firman Tuhan, tidak berhenti. Makanya itu kuncinya harus merenungkan firman. Waktu merenungkan firman, rema itu datang, yaitu roh kebenaran, itu new normal baru kita. Nah, kita menyesuaikan. Nah, itu yang namanya kita di-adjust oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Ya, kita disesuaikan menuju target Tuhan. Nah, itu yang seperti itu, gadis bijak itu bilangan yang diangkat gitu ya. Jadi new normal kita adalah minyak. Ya, yang berupa pelita itu menyala itu new normal kita. Gitu ya. Jadi new normal sama dengan hasil pertobatan. Oke. Sekarang kita gak berlama-lama. Ini intronya sudah, kita masuk ke bagian inti. Bagian inti begini. Waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir, itu kan disuruh Tuhan beribadah. 3 hari perjalanan dari tanah Mesir menuju padang gurun. Nah, di sana beribadah itu mempersembahkan korban bakaran. Nah, itu ceritanya. Nah, tapi penguasa Mesir, Firaun, itu kan berkeras hati. Bahkan Tuhan Yesus, Tuhan yang mengeraskan hatinya. Sehingga tulah hukumannya sampai dengan 10. Ya, 1 sampai dengan 10. Nah, tapi akhirnya kan kalah Firaunnya ya, bapak belur semua. Dan akhirnya Firaunnya itu nyerah. Ya, nyerah, oke, kamu boleh pergi. Ya, saya bacain ya, nyerahnya terakhir. Di Keluaran 10, 24 sampai 26. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah beribadah kepada Tuhan.
Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. 25. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelian dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakan untuk Tuhan Allah kami. 26. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Nah, jadi dari ayat ini ketahuan, ya, disuruh beribadah itu mempersembahkan persembahan, ya. Jadi ingat, ibadah harus ada persembahannya, ya. Nah, tapi penguasa lama kita, ya, itu Mesir, itu Firaun, itu adalah gambaran lambang penguasa lama kita, ya. Bisa setan, iblis, atau kuatnya kedagingan kita juga bisa. Tapi itu penguasa lama kita, ya, tidak mengizinkan adanya persembahan, tapi dia mengizinkan ibadah, ya. Nah, ini yang terakhir, karena si Firaun penguasa lama kita itu kalah, akhirnya dia memberikan opsi, ya, memberikan opsi, oke, kamu sekarang boleh beribadah, bahkan dengan anak-anakmu juga nggak ada masalah ibadah, cuman kambing domba jangan ikut, ya. Jadi setan, iblis maunya kita beribadah tanpa persembahan, gitu ya. Nah, jadi ini liciknya itu si iblis begitu. Jadi orang Kristen banyaknya lupa esensi ibadah itu apa, gitu ya. Padahal ibadah itu kan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Nah, ini si setan ini yang pinter. Jadi dia tidak melarang, oke, kamu ibadah bahkan sama keluargamu nggak apa-apa, cuman jangan ada persembahan kepada Tuhan. Nah, padahal ibadah adalah persembahan. Esensinya, intinya adalah persembahan, gitu loh. Itu persembahannya yang ditahan sama iblis, sama setan. Nah, jadi banyak orang Kristen ke gereja, ya, semuanya ya, tetapi dia tidak mempersembahkan sesuatu pun kepada Tuhan. Jadi selama beribadah itu adalah untuk agenda pribadi dirinya sendiri ternyata. Ya, tidak ada satu persembahan kepada Tuhan. Itu kita lihat banyak. Ini contohnya, ya, nggak ada persembahan. Itu contohnya orang Kristen ibadah tanpa persembahan itu seperti gadis bodoh. Ya, ada pelita tapi gak nyala. Ada pelita tapi padam. Ya. Nah, jadi tahu firman, tahu. Tetapi firman itu tidak menjadi panutan, tidak menjadi terang, tidak dilakukan, begitu istilahnya. Jadi, kalau firman itu tahu tapi gak dilakukan, berarti tidak ada persembahan kepada Tuhan. Ini adalah persembahan di perjanjian baru, bukan perjanjian lama, ya. Kalau perjanjian lama gambarannya di Keluaran tadi, persembahannya itu apa? Kambing domba, binatang. Tapi persembahan perjanjian baru kan bukan binatang, ya. Persembahan perjanjian baru adalah hidup kita, ya. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Nah, hidup kita itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Kehendak kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi kehendak kita dikesampingkan, diganti dengan kehendak Tuhan. Itu persembahan, teman-teman. Ya. Nah, jadi di masa delay ini iblis menyilahkan kepada orang Kristen yang militan, yang benar-benar mau ibadah. Silakan ibadah, ya. Tapi dia tahan
persembahannya. Gitu ya. Jadi hidup beribadah tanpa persembahan itu adalah tidak berkenan kepada Tuhan. Kita lihat ya, di Pengkhotbah 5 ayat 1 dikatakan gini, jagalah langkahmu, kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, jadi di perjanjian lama itu, orang mau ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan sesuatu. Tapi di Pengkhotbah dikatakan, mendengar lebih baik dari mempersembahkan. Ini tuh sudah mengajari kita masuk kepada sebagian persembahan perjanjian baru. Kenapa? Harus mendengar dulu. Itu ya, harus mendengar dulu. Teman-teman liatin. Tadi waktu mau keluar dari Mesir, itu semua binatang peliharaannya harus dibawa. Ya, kenapa harus dibawa? Itu ada menyediakan buat Tuhan, tapi nggak tahu binatang mana nanti yang Tuhan mau. Gitu ya. Jadi si Musa ini hanya menyediakan, tapi nanti pas di bukit pengorbanan, di maksudnya bukan di bukit, di Tuhan mau ya, di padang gurun itu. Nah, baru Tuhan ngomong binatang ini yang untuk dipersembahkan, ya kan? Dikatakan gini kan ayat 26, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami, dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Nah, jadi dibawa semua ternaknya, begitu sampai baru tanya sama Tuhan, yang mana yang sekarang mau dipersembahkan kepada Tuhan, gitu ya. Nah, aplikasinya apa? Nah, kita harus menyediakan korban persembahan itu. Nanti Tuhan yang milih. Yang ini dulu gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kita udah tahu korban persembahan yang nanti mau serahkan kepada Tuhan. Kalau dulu itu binatang, kalau sekarang itu hidup kita, yaitu kehendak kita. Ya, yang Tuhan mau ambil. Apa itu? Banyak kedagingan, agenda, dan lain-lain yang menyimpang daripada kehendak Tuhan. Nah, itu yang kita sediakan. Tapi kan tidak semua langsung seketika itu bisa. Ya, nah dari sana Tuhan pilih yang mana sekarang yang berkenan. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang Tuhan ngomong apa? Remanya apa? Nah, itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Begitu maksudnya, ya. Nah, jadi sebelum mendengar, kita nggak bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, waktu kita mendengar perkataan Tuhan, nah itu adalah kehendak Tuhan. Nah, itu kehendak Tuhan, baru kita bisa mempersembahkan sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu yang Tuhan berkenan. Gitu ya. Kalau tidak dengar suara Tuhan, kita tidak intim, tidak bersekutu, tidak merenungkan firman-firman Tuhan, kita tidak tahu, kita tidak ngerti, kita tidak tahu apa yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi hidup kita ya semau kita gitu ya. Nah, waktu kita merenungkan firman, kita mendengarkan perkataan Tuhan, nanti Tuhan bicara lewat rema-rema, baru kita bisa mempersembahkan. Nah, itu perenungan firman semua, itu yang Roh Kudus ajarkan itu kan jadi minyak. Akhirnya ya, yang kita tahu. Nah, sekarang kita lihat Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Teman-teman udah tahu bahasa King James-nya, tidak mengenal Allah itu adalah lack of knowledge. Kalau kita kekurangan pengetahuan, pengenalan tentang Tuhan, berarti di area itu kita berjalan menurut kehendak kita. Karena kita kurang pengenalan, jadi kita tidak bisa mempersembahkan sesuatu yang berkenan
kepada Tuhan? Karena kita tidak tahu. Gitu ya, karena kita tidak dengar. Makanya akhirnya ujungnya umatku binasa dikatakan. Karena dia tidak kenal, jadi tidak ada persembahan hidupnya. Hidupnya dijalani ya menurut apa yang ada di pikiran pribadinya dia, gitu ya. Nah, itu ceritanya. Hidupnya ibadah tetapi tidak ada persembahan, ya. Kalau ada persembahan, itu pun harus persembahan yang berkenan. Nah, sekarang penguasa lama kita iblis itu menipu orang-orang Kristen dengan begitu. Kamu beribadah saja tidak ada masalah, tapi jangan bawa persembahan kepada Tuhan. Ya, di perjanjian lama itu banyak ayat mengatakan kalau datang ke rumah Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa. Ya, itu sama. Pak Niko kan pernah bicara juga. Jadi kalau datang kepada Tuhan jangan dengan tangan hampa, harus ada persembahan, ya. Nah, itu berbicara perjanjian lama, masih ke bait Allah untuk mempersembahkan. Tapi perjanjian baru kan kita bait Allahnya. Serambi bait Allah setelah Tuhan Yesus disalibkan sudah terbelah. Artinya apa? Sudah nggak ada batasan lagi. Kita 24 jam sehari itu di dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa, kita ngomong di kapan saja itu Tuhan dengar. Gak ada batasan. Cuman ada resikonya. Karena sudah tidak ada batasan, ya, berarti 24 jam itu kita di dalam hadirat Tuhan. Kita menghadap kepada Tuhan 24 jam sehari itu. Berarti di dalam 24 jam sehari kita tidak boleh dengan tangan hampa. Artinya apa? Ya 24 jam sehari itu adalah waktu kita harus mempersembahkan kepada Tuhan. Yaitu dengan semua apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu. Nah, itu adalah persembahan kepada Tuhan. Itu apa artinya? Itu adalah buah-buah roh kita. Di mana waktu kita merenungkan firman, waktu rema datang, anggur yang baru terus jadi minyak di pikiran, pikiran berubah, terus mempengaruhi daripada perbuatan dan perkataan kita. Nah, itu perbuatan dan perkataan kita adalah persembahan kepada Tuhan 24 jam. Tidak dengan tangan hampa. Itu sudah wajib punya. Ya. Kita lihat ya, persembahan di dalam perjanjian baru. Kita mempersembahkan sesuatu. Itu kita sedang menuju new normalnya Tuhan. Kita sedang di-adjust, kita sedang disesuaikan, yaitu berbuah. Kita bertobat dari satu pertobatan menuju pertobatan yang lainnya, sampai menjadi serupa dengan Kristus. Ya, Roma 12, 1 dan 2, ini adalah persembahan di perjanjian baru. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, intinya adalah yang hidup. Hidup adalah perbuatan dan perkataan kita. Itu yang kita persembahkan kepada Dia, ya. Dan yang berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah. Nah, berarti kan nunggu dulu Tuhan ngomong apa, maunya apa. Baru itu kita lakukan sebagai persembahan yang hidup, baru itu berkenan. Karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, akan kesulitan kalau kita tidak mendengarkan perkataan Dia. Kita mempersembahkan yang berkenan kepada Tuhan, kita kesulitan. Karena kita nggak ngerti kehendak Tuhan, nggak tahu Tuhan itu maunya apa, gitu ya. Lah nggak tahu terus gimana mau mempersembahkan perbuatan kita itu supaya berkenan kepada Tuhan. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak tahu kehendak Tuhan apa, kan nggak bisa. Nah, itu ditulis, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah adalah persembahan. Jadi jangan terkecoh.
oleh suara-suara hati yang lainnya, suara-suara daging kita, suara-suara penguasa lama kita, Mesir, setan, iblis. Ibadah tanpa korban persembahan itu tidak berkenan. Itu persis seperti gadis bodoh, pelitanya padam. Jadi itu adalah ibadah, cuman liturgi aja, gitu ya. Tapi tidak hidup, tidak ada rohnya. Nah, nomor 2, ayat 2-nya dikatakan gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, jadi persembahan yang hidup harus kuncinya di ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dulu waktu kita di Mesir, sebelum lahir baru, kita bagian dari mereka. Kita bagian dari dunia itu. Makanya kita nggak bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, karena di dunia itu adalah permusuhan, perseteruan dengan Tuhan. Jadi kita nggak bisa. Jadi berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah ini, waktu pembaharuan budi, pola pikir kita berubah, baru kita bisa mempersembahkan hidup kita, yaitu perbuatan kita. Karena waktu pola pikir kita berubah, perbuatan dan perkataan kita berubah. Nah, perubahan itulah yang dinamakan buah-buah roh, bukti iman, dan itu adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Gimana bisa berubah pola pikir kalau tidak mendengarkan Tuhan? Kan kita tidak bisa berubah dengan sendirinya. Kita tidak tahu mana yang benar, gitu kan? Nah, Tuhan yang menuntun, ya, melalui rema, firman. Nah, makanya kuncinya kan kita harus merenungkan firman. Baru nanti roh kebenaran itu masuk melalui pendengaran akan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, itu rema. Ya, rema itu masuk. Nah, baru di sana pembaharuan budi, pola pikir, pikiran kita berubah. Kita sudah menjadi bukan seperti dunia. Nah, itulah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan yang berkenan. Jadi kalau ada orang Kristen tidak melakukan Yosua 1 ayat 8, tidak merenungkan firman, pasti dia tidak mendengar tuntunan itu. Dan pasti dia orang Kristennya itu hanya beribadah tanpa korban persembahan. Jadi semuanya adalah sia-sia. Ya, itu sudah kena tipuan daripada iblis, setan, atau kedagingan kita yang malas, begitu ya. Jadi dikiranya dengan ibadah seperti biasa Tuhan berkenan. Tidak sama sekali. Karena ibadah esensinya harus membawa sesuatu persembahan kepada Tuhan. Dan di perjanjian baru adalah semua hidup kita itu adalah persembahan kepada Tuhan. Ya. Nah, ini mengenai new normal, mengenai persembahan di perjanjian baru itu, ya. Nah, teman-teman lihat di Matius 27 ayat 51, saya bilang gini. Dan firman Tuhan bilang gini, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, ini kejadian waktu Tuhan Yesus disalib. Ya, setelah disalib di jam 3, terus selesai, Tuhan ngomong, Bapa, kepadamu rohku kuserahkan. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, jadi terhadap setelah kata-kata itu baru tabir bait suci terbelah dua. Artinya apa? Dulu kalau datang kepada Tuhan melalui bait suci, melalui imam, di sana persembahan kambing domba dan lain-lain, Tuhan bicara, ya nggak bisa langsung. Tetapi karena tabir bait suci terbelah dua, dosa manusia semua sudah ditebus Tuhan Yesus di kayu salib, makanya sudah tidak ada batasan lagi kita dengan surga. Sudah tidak ada batasan lagi kita dengan Tuhan. 24 jam satu hari, selamanya kita langsung berbicara, Tuhan dengar. Sudah tidak ada batasan-batasan lagi. Kita sudah masuk hadirat Tuhan
dalam satu hari 24 jam itu, mau seneng gak seneng, rasa gak rasa, kita ada di dalam hadirat Tuhan 24 jam. Dan kalau sudah di dalam hadirat Tuhan, itu ada resikonya. 24 jam juga kita harus tidak boleh dengan tangan kosong. Hidup kita harus selalu membawa persembahan kepada Tuhan, yaitu persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Nah, itu maksudnya gitu ya. Dan waktu bait suci terbelah, ya, ada gempa bumi, bukit batu terbelah. Nah, di YouTube ya, ada arkeolog Ron Wyatt kan menemukan di bawah bukit Golgota itu ada yang apa? Yang ada tabut perjanjian itu ya. Ya, yang ada tabut perjanjian disimpan sama Salomo. Dan waktu Tuhan disalib, waktu bukit terbelah, itu darahnya dari salib masuk melalui celah-celah batu-batuan yang terbelah itu, dan darahnya netes di tabut perjanjian itu. Ya, di tabut perjanjian itu. Artinya apa? Sudah ada anak domba, anak manusia Tuhan Yesus sudah menebus semua dosa-dosa pakai darahnya sendiri. Jadi tuntutan hukum Taurat sudah digenapi, sudah dibayar lunas dengan Tuhan Yesus. Semua dosa-dosa kita sudah dibayar lunas dengan Tuhan Yesus. Nah, itu artinya bukit-bukit batu terbelah. Itu aslinya kejadiannya seperti itu. Teman-teman bisa lihat di YouTube tuh. Arkeolog namanya Ron Wyatt, dia menemukan itu. Ya, darahnya juga itu darah Tuhan Yesus asli. Karena kromosomnya kurang satu waktu dibawa ke laboratorium dites darahnya gitu ya. Oke, tapi kita nggak membicarakan itu. Kita membicarakan di perjanjian baru setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita 24 jam satu hari berada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita berhadap-hadapan. Ya, kita ngomong langsung Tuhan dengar. Tanpa perantara lagi, gitu ya. Nah, kita baca lagi. Ini ada ayat-ayat yang mendukung kita itu new normal atau adjusted, penyesuaian. Ada ayat-ayatnya banyak. Ini yang kita fokuskan supaya hidup kita itu ada persembahan dan supaya hidup kita itu siap sewaktu-waktu Tuhan Yesus jemput, karena ini sudah sangat dekat sekali. Yang seperti vision itu kurang 2 menit kan, itu sewaktu-waktu sekali Tuhan Yesus jemput ya. Nah, 2 Korintus 4 ayat 11 dikatakan gini, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Ini adalah pertukaran, new normal. Kita disesuaikan, kita di-adjust. Hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Jadi perbuatan kehendak manusia kita itu ditukar oleh Tuhan Yesus. Dibilang gini, oleh Tuhan Yesus melalui firman itu ya. Dibilang, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata. Hidup Yesus menjadi nyata itu kan berupa firman yang masuk di dalam kita. Ya, jadi Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Ya. Waktu kita berbuat, waktu kita berkata-kata persis sama seperti Tuhan. Hidup Tuhan nyata di dalam hidup kita. Itu new normalnya kita. Itu patokan target kita menjadi serupa dengan Dia. Terus ayat kedua new normal, adjusted ya. 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Nah, ini sama ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Nah, jadi begitu kita lahir baru, firman masuk, hidup kita itu udah bukan kita lagi. Kita itu dihidupkan oleh kebenaran itu. Kebenaran apa?
firman yang keluar dari mulut Tuhan itu yang menghidupkan kita. Nah, dari sana itu kita itu di-adjust. Yang dulunya mati sekarang menjadi new normalnya hidup untuk kebenaran. Apapun yang kita lakukan untuk kebenaran, yaitu firman Tuhan. Ya. Yang ketiga, Roma 6:13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dahulu menjadi bagian dari dunia, dahulu mati, setelah ditebus, sekarang menjadi hidup. Dan kalau sudah hidup di dalam Tuhan, maka ayat selanjutnya, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, new normal kita udah di-adjust oleh Tuhan, hidup kita sekarang, semua anggota tubuh kita itu menjadi senjata kebenaran. Artinya apa? Seluruh anggota kita itu melakukan firman. Firman yang adalah kehendak Tuhan tadi itu, yaitu dinyatakan yang menjadi minyak. Nah, itu yang dimaksudnya. Dan ini 3 ayat tadi, itu adalah ayat panduan, itu new normal kita. Gitu loh ya. Kalau orang tidak mau ikut new normalnya Tuhan, dia akan tereliminasi, akan ketinggalan. Nggak diangkat ceritanya begitu. Pelitanya padam, dia nggak nyala. Nah, itu begitu. Nah, sekarang masuk mengenai akhir zaman. Ya, ini terakhir ya. Masuk mengenai akhir zaman, mengenai antikris. Ya, karena ini ada hubungannya. Antikris 666 gitu ya. Ini ada hubungannya. Hubungannya itu kepada tanda di dahi dan di tangan. Ya, kita lihat ya. Tanda anak-anak Tuhan. Ini pertama. Di Ulangan Tuhan Yesus pertama kali ngomong tanda di dahi dan di tangan untuk anak-anak Tuhan. Ya. Ulangan 6 ayat 1 sampai 8. Ini panjang. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ya. 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah ini dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madunya. 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini ayat berbicara mengenai perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan yang harus dijalankan dan diajarkan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. 8. Nah, ini ayat intinya. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah ya teman-teman, ini kita lihat ayat 8. Itu tadi yang dikatakan perintah ya. Sebentar ya. Itu tadi sebentar ya teman-teman ya. Freddy.
Saya kasih gambaran ya, apa yang diikatkan pada tangan dan pada dahi. Ya. Saya share di grup teman-teman, di grup RA lain ya. Saya share di grup RA lain dan saya share juga di grup RA yang WhatsApp ya. Yang WhatsApp ini tak bukain. Teman-teman tahu nih gambar. Ya, kalau kurang jelas, teman-teman sudah tak share ke WhatsApp ya. Tak share ke WhatsApp boleh dilihat. Nanti kita nyambung nih ngomongnya ya, sambil dengar saya, sambil lihat. Oke? Nah, itu tadi adalah tentang Taurat. Tuhan ngomong, ya, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan harus dilakukan dan harus dibicarakan kepada anak-anak dan harus mengikatnya sebagai tanda di tanganmu dan harus menjadi lambang di dahimu. Nah, jadi aku secara nggak sengaja mendengarkan pelajaran bahasa Ibrani oleh pendeta Rita Wahyu menerangkan ini, ya, secara nggak sengaja. Nah, jadi orang Israel pada zaman itu kalau baca firman, kalau berdoa, dia itu selalu pakai tefilin namanya. Ya. Nah, tefilin itu teman-teman lihat ada ayatnya. Deuteronomi 6:49. Deuteronomi itu ulangan. Ya. Tefilin itu adalah kotak, itu gambar Taurat Tuhan. Ya, firman Tuhan gambarnya. Taurat Tuhan itu tefilin. Ya, ada dua. Nah, dua itu yang di bawahnya ada orang Israel lagi berdoa. Itu diikat di batuknya dan diikat pada tangan. Dan tangannya harus kiri, tidak bisa kanan. Kenapa kiri? Karena dia ambil sebelah kiri adalah lebih dekat kepada jantung. Kenapa? Karena jantung pusat kehidupan daripada tubuh. Ya. Nah, jadi yang dimaksud tanda di dahi dan di tangan, ya, sebenarnya ini adalah perlambang. Ya, bukan telek-telek, bukan huruf via begini gitu loh ya. Tapi waktu itu umat Israel menjadikannya begini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Taurat Tuhan di sebelah kiri, teman-teman lihat ya. Tauratnya ada buku ya, buku Taurat ya. Nah, kalau sekarang kita ngomongkan firman Tuhan, Alkitab ya. Dan Alkitab itu harusnya jadi lambang, itu harusnya ditaruh di dahi dan di tangan. Ya, kenapa di dahi maksudnya? Kan bukan maksudnya ditempel seperti orang sembahyang gini. Maksudnya apa? Firman-Nya itu masuk di otak kita, menjadi pola pikir kita, menjadi panduan kita. Nah, ini cocok banget dengan minyak. Minyak adalah posisinya di otak. Ya, buli-buli minyak cadangan yang bisa nyala itu di otak. Nah, ini cocok banget ceritanya tefilin ini harus ditaruh di dahi. Dan tangan kiri. Ingat kiri ya. Nanti karena ada tangan kanan. Sekarang kita berbicara aslinya pakai tangan kiri ya. Dan ini tefilin, itu orang berdoa dan waktu baca firman, merenungkan itu harus pakai tefilin. Itu kebiasaan di Israel seperti itu. Ya, semua orang begitu di Israel. Nah ya, sekarang ada bukti. Wahyu 14 ayat 1 dikatakan gini. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya, namanya dan nama bapaknya di dahi tertulis. Nah, sekarang ini huruf via apa enggak? Ini kan orang-orang Kristen ceritanya ya kan, yang masuk surga ya kan. Nah, di dahi mereka tertulis itu huruf via apa enggak? Nama Bapa. Misalnya nama Bapa kita Yahweh, YHWH gitu ya. Yahweh itu nama aslinya.
Masa di batuknya orang-orang Kristen yang masuk surga, di dahi jidatnya ada tertulis YHWH gitu? Yahweh kan tidak ada. Ini kan lambang, artinya apa? Di batuknya, pikirannya itu loh, sudah pakai pikiran firman, sudah pakai pikiran Tuhan, sudah berubah, ada minyaknya, istilahnya begitu. Nah itu, jadi bukan hurufiah, bukan langsung telak-telak seperti itu. Nah ini untuk tanda anak-anak Tuhan. Nah sekarang kita baca kepada tanda antikris, ya. Wahyu 13 ayat 16. Ini antikris sekarang. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, atau pada dahinya. Lah, ini balik seperti tadi. Ini hurufiah atau perlambang. Ya kan? Kalau hurufiah berarti benar-benar ada barang ditaruh di dahi atau di tangan. Ya toh? Atau lambang. Nah, karena anak-anak Tuhan yang tadi itu seperti itu, si setan juga seperti itu. Karena ini dua kutub. Pikiran kita itu ada Tuhan atau ada setan. Tangan kita ada Tuhan atau dipakai setan. Nah begitu. Jadi tanda di dahi dan di kanan ini bukan hurufiah artinya. Gitu ya. Ini artinya berbicara tentang penyembahan. Kalau orang nyembah Tuhan, dahinya, pola pikirnya adalah firman. Dan itu berbuah kepada perbuatannya sama. Perbuatannya adalah kehendak Tuhan. Perbuatan firman, yaitu buah-buah roh itu. Ya, di dahi pikiran itu nanti yang bermanifest kepada perbuatan yang dilambangkan oleh tangan. Begitu ya. Nah sekarang lihat teman-teman. Wahyu 13 ayat 16. Ini adalah antikris. Ditulis apa? Tanda pada tangan kanannya. Ya, ingat, tangan kanannya. Nah, jadi kalau tanda itu di tangan kiri, itu adalah anak-anak Tuhan. Tanda di kanan, ini adalah ceritanya different order. Perintah yang berbeda dari perintah Tuhan. Yaitu antikris. Jadi antikris tandanya di dahi dan tangan kanan. Kalau anak-anak Tuhan di dahi dan tangan kiri. Ya, nah itu tanda antikris. Wahyu 14 ayat 9 begini. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seseorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Nah, jika seseorang itu menyembah, ingat menyembah. Jadi tanda di dahi dan di tangan itu berbicara perlambang. Itu adalah berbicara mengenai penyembahan sebenarnya. Kalau engkau menyembah, berarti engkau taat. Dan ada di mana itu penyembahan? Ada di mana itu korban persembahan? Ada di pikiran dan perbuatan kita. Itu jadi satu. Apa yang menjadi pola pikir kita itu nanti yang kita lakukan. Itu kalau kita lakukan sesuai firman Tuhan, sesuai rema yang Tuhan kasih, itu namanya penyembahan. Itu namanya kita sedang melakukan ibadah, mempersembahkan persembahan yang hidup. Yaitu perbuatan kita. Ya. Nah, jadi itu bukan tanda fisik yang di dahi dan di tangan. Saya sudah tidak setuju dari yang kemarin mengenai tanda chip. Ya. Tapi ini tafsiran pribadi ya. Karena tanda chip itu merujuk kepada sini, di dahi atau di tangan begitu ya. Nah, tapi ternyata bukti daripada ayat-ayat ini bukan hurufiah, bukan mati begitu gitu loh. Ini cuma perlambang.
Gitu loh. Dan ternyata banyak negara yang menolak dipasang chip, salah satunya Indonesia. Yang kemarin mengenai vaksin COVID ya, menterinya Indonesia udah bilang nggak mau karena nanti takut dipasang chip gitu ya. Banyak negara yang nggak setuju. Tetapi yang pendeta Rita Wahyu kemarin ngomong, chip itu sudah kadaluarsa teknologinya. Jadi sudah kelewat teknologinya. Jadi orang mau transaksi sudah gak pakai chip lagi. Dia sudah pakai scan wajah. Dan itu sudah dilakukan di Cina. Yang melakukan itu dari perusahaannya Jack Ma. Perusahaan Jack Ma itu sudah melakukan pakai scan wajah. Dari mata, hidung, mulut, telinga, jaraknya semua. Jadi waktu kita belanja, muka kita di scan. Pas waktu kita senyum, itu langsung rekening kita didebet berkurang untuk pembayarannya. Sudah nggak pakai chip jadi. Itu teknologi. Jadi menurut pendeta Rita Wahyu itu, chip sudah kedaluarsa. Gitu loh. Dan saya setuju kalau merujuk kepada ayat-ayat ini. Ternyata itu di dahi dan di tangan itu perlambang. Ya, dimulai daripada ayat Ulangan. Itu kan perlambang, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat hubungannya dengan gadis-gadis, ya, hubungan dengan gadis-gadis, gadis bijak dan gadis bodoh. Ini ayat terakhir ya, Matius 25 ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Nah, jadi waktu Tuhan itu datang, Tuhan Yesus, Roh Kudus ngomong, mempelai datang, song-songlah. Nah, gadis-gadis itu semuanya bangun dengar. Terus membereskan pelita mereka. Kalau teman-teman masih ingat, membereskan itu di bahasa aslinya, bahasa Yunani Grikanya, kosmeo. Kosmeo artinya to put in proper order. Ya, to put in proper order. Jadi membereskan pelita adalah mengembalikan kepada perintah yang benar. Kita kembali kepada perintah yang benar, yaitu di tangan kiri. Kalau yang different order itu antikris tangan kanan. Gitu ya. Jadi waktu Tuhan Yesus jemput kita, semua gadisnya membereskan pelita. Maksudnya apa? Kita kembali kepada firman. Ngerti ya? Proper ordernya. Perintah yang benarnya apa? Ya ada di firman. Jadi membereskan pelita adalah kita kembali kepada firman. Artinya apa? Ya kita mulai merenungkan firman lagi. Gitu loh. Kita semua kembali kepada firman. Gitulah. Itu membereskan pelita. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini semua berhubungan. Dan sekarang sudah mulai lebih jelas. Ya, tuntunan Tuhan di masa delay 2 menit ini. Ya, 2 menit ini. Apa yang kita kejar? Gitu ya. Jadi kita harus benar-benar membereskan pelita kita. Jangan sampai nyesel sesudah firman ini. Gak lama lagi Tuhan Yesus datang jemput kita. Pelita kita masih padam. Ya, jadi kita harus membereskan pelita, kembali kepada proper order, perintah yang benar, yaitu firman Tuhan. Yang tadi di Ulangan disuruh ngomong ketetapan dan perintahnya. Harus dilakukan, harus diajarkan kepada anak-anak, harus ditaruh di dahi kita, harus ditaruh di tangan kiri kita. Ya, itu yang benar. Oke, firmannya sudah selesai 54 menit. Nah jadi, ini penutup ya. Hati-hati dengan bisikan, dorongan daripada penguasa lama kita. Ya, melalui kedagingan kita. Hati-hati. Apa hati-hatinya? Beribadah tanpa korban persembahan. Habis.
itu susah pulihnya karena dia sedang rajin ibadah dan dia tahu firman, punya pelita. Kan susah pulihnya, ibadah lagi. Tapi semua yang dilakukan ternyata liturgi. Hidupnya tidak ada korban persembahan kepada Tuhan. Dan firman itu tidak masuk di pola pikir kita, menjadi terang apa yang harus kita lakukan. Sehingga waktu sebentar lagi Tuhan Yesus datang, nah, diketemukan orang ini adalah gadis bodoh. Dia tidak diangkat. Oke, sudah selesai teman-teman firmannya. Sekarang Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau yang menunjukkan jalan Tuhan Yesus. Supaya kami semua menjadi gadis bijak Tuhan. Bilangan anak-anak-Mu yang ikut diangkat Tuhan Yesus. Sehingga boleh kuota anak-anak-Mu yang diangkat semakin banyak Tuhan Yesus. Amen. Di masa delay yang kurang 2 menit ini Tuhan Yesus. Terus Roh Kudus, Engkau tuntun kami semua. Engkau pimpin kami semua. Jangan keluar terhadap jalur-jalurnya Tuhan. Dan beri kami terus hati yang mau dekat, intim, mendengarkan perkataan Tuhan. Beri kami kerinduan, merenungkan, membaca firman Tuhan itu siang dan malam Tuhan Yesus. Sehingga dari sehari ke sehari kami masuk new normal yang baru. Kami di-adjust Tuhan Yesus. Kami disesuaikan untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan ibadah kami adalah ibadah yang berkenan, ibadah dengan persembahan kurban ya Tuhan Yesus. Yaitu hidup kami semuanya adalah milik-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan Tuhan Yesus, semua adalah persembahan Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami sudah Engkau beli lunas. Hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, peliharalah kami, jagalah kami. Jangan sampai keluar Tuhan. Di waktu kurang 2 menit ini Tuhan Yesus. Sehingga waktu Engkau datang dan Roh Kudus-Mu berteriak, menangis Tuhan Yesus. Bahagia menyatakan di dalam setiap hati kami Tuhan. Bahwa mempelai sudah datang, song-songlah dia. Dan pelita kami didapati sedang menyala Tuhan Yesus. Dan kami turut naik ke atas awan-awan Tuhan Yesus terhadap ikut di dalam pernikahan anak domba ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau memberikan firman ini Tuhan, sehingga kami dengan sadar sekarang Tuhan Yesus, kami bereskan pelita kami Tuhan Yesus. To put in proper order, kami mulai kembali kepada firman ya Tuhan Yesus. Kami memulai kembali kepada perkataan-perkataan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuntun terus Tuhan Yesus. Jangan lepaskan kami semua Tuhan. Ya, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih dan berkati teman-teman yang di grup RA ini Tuhan Yesus. Ya. Berkati semua Tuhan di dalam keluarga, di dalam semua pergaulannya, di dalam bisnisnya Tuhan, di dalam kesehatannya, juga anak-anaknya, semuanya Engkau berkati Tuhan. Semua area kehidupannya Engkau berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan teman-teman untuk terima berkat. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dan mujizat semuanya terjadi di dalam hidup kita. Perkenanan-perkenanan atas persembahan hidup kita. Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Terima semuanya yang terbaik dari Tuhan. Bapa memberikannya dari surga dengan senang hati, melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan intim Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat mujizat dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Thank you.